Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa nashkuru lahu. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Sebelumnya kita menyinggung tentang istilah politik, yaitu bagaimana mengatur, bagaimana memelihara urusan umat atau urusan rakyat. Urusan rakyat yang diatur dan dipelihara oleh sistem politik itu bisa dibagi dua. Ada yang urusan rakyat di dalam negerinya, disebut dengan politik dalam negeri atau siyasah ad-dakhiliyah. Yang kedua adalah urusan rakyat yang menyangkut interaksinya dengan rakyat negara lain atau dengan institusi negara lain atau dengan bangsa dan umat lain. Itu diatur dalam cakupan politik luar negeri atau siyasah al-kharijiyah. Kita juga sudah menyinggung pada pembahasan sebelumnya bahwa ideologi atau pandangan hidup suatu bangsa dan negara amat menentukan bagaimana warna pengaturan dan pemeliharaan urusan rakyatnya. Kita bisa menyaksikan perbedaan besar yang unik dalam politik luar negeri suatu negara antara umat yang satu dengan umat yang lain, bangsa yang satu dengan bangsa yang lain. Ada bangsa yang memiliki ideologi, ada juga bangsa yang tidak memiliki ideologi. Itu semuanya menunjukkan warna yang berbeda-beda di dalam kancah politik internasional. Memahami politik luar negeri termasuk perkara yang sangat penting, terutama untuk bisa mempertahankan institusi negara dan umat. Negara-negara yang memiliki ideologi memungkinkannya untuk bisa mempropagandakan ideologinya ke seluruh dunia. Aktivitas semacam ini tentu saja memerlukan pengaturan yang sempurna, yang spesifik. Bagaimana interaksi umat dengan negara lain? Bagaimana negara kita bisa membuat relasi dengan bangsa atau negara-negara lain? Sebagai seorang muslim, sebagai sebuah komunitas kaum muslim di seluruh dunia, kita yang mengaku Islam diwajibkan untuk peduli dengan urusan politik luar negeri. Karena apa? Karena kita diwajibkan untuk berdakwah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dakwah ini harus ditunaikan oleh umat Islam untuk menyebarluaskan Islam ke seluruh umat manusia di dunia. Jadi dakwah bukanlah aktivitas milik kelas tertentu dalam masyarakat. Bukan monopoli para ulama atau para ustadz. Melainkan kewajiban setiap orang yang mengaku beragama Islam. Dalam Quran surat An-Nahl ayat 125 Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan." Kata Allah, serulah manusia kepada jalan Tuhanmu, yakni Islam, dengan hikmah atau argumentatif dan pelajaran yang baik, dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Kewajiban dakwah inilah yang mengharuskan kita umat Islam melakukan interaksi dengan umat-umat lain di seluruh dunia. Sejarah membuktikan kepada kita bahwa interaksi kaum muslim generasi pertama dahulu disebabkan adanya dorongan dakwah ini. Bukankah Rasulullah SAW dulu melakukan inisiatif untuk mengirimkan berbagai utusan kepada para raja dan pembesar, baik yang ada di Jazirah Arab, di Persia, Mesir, sampai ke Heraklius yang ada di wilayah Turki saat ini. Itu dilakukan beliau bukan karena dorongan ekonomi,
melainkan karena dorongan dakwah untuk menyebarluaskan Islam. Surat-surat beliau kalau kita kaji, isinya adalah ajakan untuk memeluk Islam. Bukan ajakan untuk membina persahabatan berdasarkan kepentingan ekonomi ataupun perdagangan. Sebagaimana yang ada pada masa sekarang. Ini mengharuskan kaum muslim untuk bisa memahami kondisi masyarakat atau negara yang akan didakwahi. Mengerti persoalan-persoalan mereka. Paham dengan unsur-unsur yang menjadi pendorong masyarakat tersebut. Mencermati secara terus-menerus aktivitas politik yang berlangsung di seluruh dunia. Terutama strategi politik, manuver politik berbagai negara besar. Implikasinya tentu saja memaksa kita untuk bisa mengerti konstelasi politik global. Khususnya unsur-unsur yang mempengaruhi dunia Islam. Agar umat Islam, terutama penguasanya, bisa menetapkan langkah-langkah praktis untuk mewujudkan institusi negara Islam, untuk menjaga eksistensi negaranya, serta memungkinkannya untuk menyebarluaskan risalah Islam ke seluruh dunia. Perlu diketahui juga bahwa konstelasi politik internasional itu bukanlah perkara yang stagnan, beku atau fix, berhenti. Konstelasi politik internasional itu sangat dinamis, berubah-ubah, seiring dengan berubahnya kondisi politik internasional. Kita masih ingat pada era tahun 70-an misalnya, Uni Soviet waktu itu masih ada, dianggap sebagai negara besar dan memiliki pengaruh yang amat signifikan dalam percaturan politik global. Tetapi setelah tahun 90-an, negara besar itu porak-poranda, runtuh, menyisakan negara-negara kecil. Yang tersisa paling kuat dari negara kecil itu adalah Rusia, sebagaimana yang kita saksikan sekarang. Saat itu Rusia tidak menggentarkan Amerika Serikat. Tidak juga menakutkan bagi Eropa. Keseimbangan kekuatan politik global saat itu berubah. Amerika menjadi satu-satunya kekuatan global yang mendominasi dunia. Contoh lain misalnya, pada paruh kedua abad ke-19, negara khilafah Islam Turki Utsmani sanggup menggentarkan kekuatan kerajaan besar di Eropa, Kekaisaran Rusia, Kerajaan Habsburg. Tapi tidak ada orang yang bisa mengira bahwa ternyata pada awal abad ke-20, pasca Perang Dunia Pertama, negara Islam Turki Utsmani itu roboh, lenyap dari muka bumi. Begitu pula halnya kemudian Kerajaan Habsburg, Kekaisaran Rusia. Dalam politik internasional, hancur dan munculnya negara baru adalah hal biasa. Tidak ada yang abadi dan fix. Amerika Serikat saja sebelum Perang Dunia Kedua belum terlibat dalam kancah politik internasional. Tetapi begitu masuk dalam pusaran global dengan membela Inggris dan Prancis menghadapi Jerman dan Jepang dalam Perang Dunia Kedua, kita bisa menyaksikan pasca Perang Dunia Kedua usai, Amerika Serikat muncul menjadi negara yang kuat. Contoh lain India misalnya, sebelum Perang Dunia Pertama, itu wilayahnya berada dalam kekuasaan Islam. Namun Inggris kemudian berhasil menguasai dan menjajah kawasan itu. Dan berusaha menghancurkan kekuasaan Islam di sana. Seraya memecah belahnya dan memunculkan kekuasaan lokal yang berbasis pada sektarian. Atas jasa Inggris, orang-orang Hindu itu dimunculkan sebagai penguasa lokal, menggantikan penguasa-penguasa Muslim. Pada tahun 1940-an, Inggris memerdekakannya, kemudian memisahkannya dengan wilayah Pakistan. Saat itu masih ada Pakistan Barat dan Timur. Pakistan Timur belakangan malah melepaskan diri dan menjadi Bangladesh saat ini. Fenomena semacam itu dalam kehidupan politik internasional merupakan perkara yang biasa. Nah, disinilah kita pentingnya untuk memahami politik luar negeri. Agar bukan hanya kita bisa mengetahui sepak terjang yang sebenarnya dari negara-negara besar dunia,
yang mempengaruhi konstelasi politik global. Tetapi kita bisa mempertahankan, menjaga institusi negara kita dari rekayasa tipu daya politik global. Ketidakpedulian kita terhadap politik internasional dan kebodohan kita terhadap strategi politik negara-negara besar di dunia itu bisa berakibat pada hancurnya eksistensi negara yang kita miliki, atau bisa menciutnya wilayah-wilayah yang kita punyai. Bisa juga kedaulatan ekonomi, politik, dan militer kita hilang karena adanya eksploitasi secara sistemik terhadap negara kita. Apalagi tipu daya negara-negara besar itu tidak bisa kita bedah, tidak kita ketahui. Ini adalah perkara yang sangat berbahaya karena kita tidak peduli dengan kondisi politik internasional atau salah menganalisis politik internasional, tidak mengetahui mana kawan, mana lawan sejati. Lawan sejati dianggap sebagai kawan, kawan sebagai lawan, maka hancurlah institusi negara kita ke depan. Karena kebodohan dan kesalahan kita dalam memahami politik internasional. Begitulah para pengkaji dan penikmat ilmu, para pengkaji dunia Islam, urgensi kita untuk mengetahui politik global, terutama konstelasi politik global. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.